Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syahroni. Saya akan melanjutkan praktikum statistika saya, yaitu praktikum keempat, mengenai uji normalitas data dan homogenitas varians yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Sudianto Manulang, SSC MSI. Nama saya Rahmat Syahroni dengan NIM 4202530008, kelas PSM 2020B, Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Kakak asisten labnya, yang pertama ada Bang Novan Setiadi Tindaon dengan NIM 4183230015. Yang kedua ada Kak Ratna Ardita Sari dengan NIM 4193530005. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu uji normalitas data dan homogenitas varians. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya, memiliki nilai yang sama. Selain itu juga, data normal memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Selanjutnya ada uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi. Uji homogenitas variansi dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas variansi. Langkah-langkah untuk menghitung uji homogenitas. Yang pertama mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus yang terdapat pada layar ya. Yang kedua mencari F hitung dari varian X dan Y dengan rumus. Setelah didapat S dari varian, setelah dapat standar deviasi tadi, untuk mencari F-nya sama dengan S besar dibagi S kecil. Membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan 1. Untuk varian terbesar adalah DK pembilang N-1. Untuk varian terkecil adalah DK penyebut N-1. Jika F hitung kurang dari F tabel berarti homogen, dan jika F hitung lebih dari F tabel berarti tidak homogen. Langsung saja kita masuk ke penerapan pada SPSS. Langsung saja kita masuk ke penerapan pada SPSS. Di sini saya sudah menuliskan data. Data ini saya peroleh dari modul praktikum keempat. Variable view-nya kita lihat nilainya bertipe numerik dan metodenya bertipe string. Langsung saja kita masuk ke cara menentukan uji normalitas data. Pre-analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di sini kita memiliki dua variabel yaitu nilai dan metode. Nah, di uji normalitas data kita hanya bisa menggunakan
variabel yang menggunakan yang bertipe numerik. Sini langsung saja kita pindahkan nilai ke dependent list ya. Nah, setelah itu kita klik plots, kemudian klik normality plots with test, kita checklist, kemudian continue. Langsung klik OK. Maka akan keluar hasil outputnya seperti ini. Di sini terdapat yang kita lihat pada tabel test of normality. Pada tabel test of normality terdapat dua tabel yang ini Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov kita gunakan untuk data yang lebih dari 30. Sedangkan Shapiro-Wilk kita gunakan pada saat data yang kurang dari 30. Karena data kita hanya 20, maka kita akan melihat pada tabel Shapiro-Wilk. Sini yang kita lihat hanya pada tabel SIG. Nah, jika pada tabel SIG ini, nah misal SIG-nya itu nilainya di bawah 0,05, maka data kita itu tidak berdistribusi normal. Dan jika nilainya ini di atas 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas. Lanjut, untuk mencari data, mengetahui homogenitas data. Untuk mengetahui uji homogenitas, kita langsung aja klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian variabel metode kita pindahkan ke faktor list. Langsung saja klik plots, klik power estimation, dan continue. Kita klik OK. Maka akan terlihat pada hasil output seperti berikut ini. Di sini yang kita lihat pada tabel test of homogeneity of variance. Di sini sama juga dengan uji normalitas data pada homogenitas data juga kita lihat pada data SIG. Jika data SIG kurang dari 0,05, maka homogenitasnya normal. Homogenitas tidak normal. Dan jika data SIG-nya lebih dari 0,05, maka homogenitasnya normal. Sekian penjelasan saya mengenai uji normalitas data dan homogenitas data. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Sudianto Manolang, dan terima kasih atas bimbingannya kepada kakak asisten lab. Yang pertama Kak Novan Setiadi Tindawan dan yang kedua Kak Ratna Ardita Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.